Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardi Junaidi dengan NIM 6670210009. Saya akan mempresentasikan pengolahan data menggunakan SPSS mengenai uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear sederhana. Itu saya akan share screen. Sebelum kita ke data view, kita harus ke variabel data dulu. Nah, saya menggunakan penelitian kelompok saya, yaitu judulnya pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ilmu pemerintahan Untirta angkatan 2021. Nah, di dalam penelitian saya itu ada dua variabel. Nah, di sini variabel X-nya ABCD dan variabelnya Y-nya itu FGHIJKLM. Nah, ini variabel Y, yaitu perilaku konsumtif. Kalau variabel X itu e-commerce-nya. Ini E, X total, dan N, Y total. Nah, untuk itu kita harus memasukkan variabel dulu terlebih dahulu. Jangan lupa ini. Nah, di sini kita ubah dulu desimalnya jadi 0. Nah, ini udah jadi 0 dan kita harus ubah measure-nya dari amount menjadi scale. Kalau sudah seperti ini, desimal kita ubah, measure kita ubah, lalu kita ke data view-nya. Nah, ini sudah seperti ini, sudah ada variabel-variabelnya. Maka dari itu kita harus copy paste data-data yang sudah kita lakukan. Ini skornya, teman-teman. Nah, kami menggunakan dalam penelitian kelompok saya menggunakan sampelnya itu sebanyak 45 mahasiswa dan itu terdiri dari kelas 4F dan 4G. Nah, kita paste saja. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita harus uji validitas. Nah, kita ke analyze, langsung ke correlate, bivariate. Nah, kita masukkan semua variabel X-nya terlebih dahulu sampai X total. Nah, ini dari option sampai ke bawah kita abaikan. Correlation-nya kita menggunakan percent product moment. Di kelompok saya menggunakan percent product moment. Kalau ada teman-teman menggunakan metode lain, tidak apa-apa. Dan signifikansinya to tell. Kita oke. Nah, kita dapat di sini kita dapat lihat bahwa R hitungnya ini 0,9482 dan 847, 883 dan 974, yang mana itu nilainya melebihi dari R tabel. R tabel dari kelompok kami adalah 0,294.
sesuai jumlah responden tersebut. Nah, selanjutnya kita variabel y-nya jangan lupa nah ini kita pindah dulu ke kiri, variabelnya kita pindah ke kanan, kita masukkan. Nah, kalau seperti tadi person, detail, oke. Nah, di variabel y kita langsung lihat saja y totalnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di semua pernyataan melebihi dari tabel itu sendiri, yaitu 0,294. Tabelnya adalah R tabelnya 0,294. Nah, di sini kita bisa lihat ya nilai-nilainya 0,790 sampai 0,815. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, kita masuk ke scale reliability analysis. Nah, kita masukkan tapi tidak menggunakan X total atau Y totalnya. Nah, ini kenapa alpha? Karena kelompok saya menggunakan round batch alpha uji reliabilitasnya. Nah, ini kita harus ke statistik dulu. Scale if item deleted itu harus dicentang. Nah, langsung aja continue. Dan oke. Nah, di sini kita dapat lihat reliability statistiknya. Nah, kalau misalnya nilainya itu melebihi 0,60 atau 0,70, maka penelitian tersebut atau indikator tersebut dapat dikatakan reliable. Nah, ini variabel X itu dikatakan reliable karena sudah melebihi, yaitu 0,942. Harus di atas 0,60 atau 0,70. Nah, ini end of item ada 4 tadi pernyataan. Nah, kita balik lagi ke analyze scale reliability analysis. Nah, ini kita taruh ke kiri dulu. Nah, kita masukkan yang variabel y tanpa y. Kita lihat lagi. Nah, udah scale if item delete alpha, jangan lupa, dan oke. Nah, di sini end of item tadi 8 pernyataan ya atau indikator. Nah, di sini sudah melebihi 0,60 atau 0,50. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa variabel y itu adalah reliable sebesar 0,920. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji regresi linear sederhana. Nah, kita ke analyze regression, kita ke linear. Nah, ini kita masukkan tadi X total adalah variabel independen. Bukan X total, maksudnya X, variabel X itu merupakan variabel independen. Maka kita masukkan. Nah, dan Y adalah dependent atau terikat, independen bebas. Nah, kita menggunakan metodenya enter. Ini kita abaikan semua statistik sampai bootstrap, langsung kita oke saja. Nah, ini kita dapatkan model summary.
Nah, model summary kita bisa lihat R square-nya, bahwa R square-nya ini 0,68, kalau dibuat persen akan mendapatkan 68,8%, yang mana itu merupakan pengaruh dari e-commerce terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2021. Nah, berarti variabel X atau e-commerce itu memiliki pengaruh. Nah, pengaruhnya sebesar berapa? Kita bisa lihat R square-nya, yaitu sebesar 68,8%. Maka sisanya itu 31,2%. Nah, itu merupakan dipengaruhi oleh indikator lain, bukan e-commerce, tapi hal tersebut tidak diteliti oleh kelompok saya. Nah, kita bisa lihat dari koefisiennya, kita bisa bandingkan signifikansi, seberapa signifikansi pengaruhnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada T hitung, nah 9,748, dan T tabelnya itu menurut di kelompok kami itu sebesar 2,017. Nah, maka dari itu kalau kita harus lihat nih, T hitungnya itu harus lebih besar daripada T tabel. Nah, ini kita lihat T hitungnya itu 9,748, yang mana harus melebihi T tabel. T tabelnya berapa? 2,017. Maka dari itu H0 ditolak, atau hipotesis 0 dapat dikatakan ditolak, dan hipotesis alternatif diterima. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh e-commerce itu memiliki pengaruh sebesar 68,8%, yang mana sisanya sebesar 31,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kelompok saya atau kelompok kami teliti. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.